Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, dan Wakil Menteri BUMN yang hadir, yang saya hormati Gubernur Nanggro Aceh Darussalam, Bupati Aceh Utara, Wali Kota Lok Sumawe, serta para Forkominda Aceh, yang saya hormati Direktur Utama dan Direksi serta Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, penerima kredit usaha rakyat, KUR, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur bahwa akhir Desember tahun lalu kita telah mencabut PPKM. Artinya pembatasan karena COVID sudah tidak ada lagi. Yang kedua, kita juga patut bersyukur, alhamdulillah, di 2020 di Aceh ekonomi tumbuhnya minus. Minusnya 0,37. Dan tahun kemarin, 2022, ekonomi Aceh sudah tumbuh plus 4,21. Ini patut kita syukuri loh, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa nikmat yang diberikan Allah pada kita. Kalau dari minus 0,3 menjadi plus 4,21 sekali lagi, ini patut kita syukuri. Dan sekarang BSI, Bank Syariah Indonesia, untuk seluruh tanah air menyediakan 14 triliun rupiah pembiayaannya. 14 triliun rupiah dibagi 38 provinsi yang kita miliki. Aceh sendiri dapat gede banget. Jatahnya berapa Pak Dirut? 3 triliun rupiah. Gede loh, 14 di Aceh sendiri dijatah 3 triliun. Ini juga patut kita syukuri. Saya melihat, saya ini kan orang Aceh, pernah di Lok Sumawe, pernah di Bener Meriah, tahu bahwa potensi di Aceh ini sangat-sangat besar. Baik itu perdagangan, baik itu yang namanya perikanan, berarti nelayan, baik itu yang namanya pertanian, baik itu yang namanya perkebunan, semuanya ada di sini. Industri besar yang sejak 2025 tutup, AF, PIM, KKA, ini alhamdulillah baru saja tadi kita resmikan industri di Arun Lok Sumawe, PT Pupuk Iskandar Muda, kita buka lagi dengan investasi 1,7 triliun rupiah. Sehingga apa? Akan membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Seperti saat saya dulu bekerja di PT Kertas Kraft Aceh. Saat dulu saya bekerja tahun 85, 86, 87, 88. Semua ini hidup. Ekonomi Aceh juga kelihatan gerakannya, tapi karena gasnya habis, tutup semua. Mau pabrik gede-gede tutup semua. Kalau tutup semua artinya apa? PHK semuanya. Kalau PHK semuanya artinya apa? Uang yang beredar di masyarakat ini menjadi berkurang. Karena ekonomi akan tumbuh kalau sebuah negara atau sebuah provinsi atau sebuah daerah itu peredaran uangnya semakin banyak. Sehingga kalau tadi
dicetak oleh Pak Dirut 3 triliun itu akan men-trigger, memperkuat, mengembangkan ekonomi di Aceh. Saya senang sekali. Tadi saya tanya yang dapat tadi, pembiayaan tadi, ada 100, ada 50, ada 20, bisa 500 juta loh pembiayaannya di BSI. Asal bisnis Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian baik, bisa dapat pembiayaan 500 juta, sampai 500 juta. Tapi hati-hati dalam penggunaan. Saya selalu titip, jangan sampai nanti ada yang dapat 300 juta dibelikan mobil. Pakai untuk uang muka mobil, beli mobil. Hati-hati, nyicilnya ke BSI enggak bisa, nyicilnya mobil enggak bisa. 6 bulan gagah setelah itu ditarik mobilnya, kreditnya enggak bisa ngembaliin. Hati-hati mengenai ini. Jadi saya titip pembiayaan itu harus betul-betul sangat disiplin dan harus setiap bulan kita siapkan untuk angsurannya. Ini yang dapat, tunjuk jari, yang dapat 100 juta. 100 juta, ada lagi yang dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ada yang mau maju, satu orang? Boleh. Maju satu orang. Saya biasanya kalau nyuruh maju itu mesti saya beri sesuatu. Kenalkan, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Helmi. Panggilannya? Zul? Zul ya Pak. Panggilannya Zul. Ya. Zul dapat berapa tadi? 100 Pak. 100. Dipakai untuk apa? Untuk usaha jualan pupuk Pak. Jualan pupuk? Iya Pak. Pupuk bersubsidi dan non-subsidi Pak. Oke. Dan pestisida Pak. Pasti dapat pupuk? Pasti Pak. Dari mana dapatnya? Dari suplai dari distributor Pak. Kebetulan saya kios Pak. Dapat dari distributor pupuknya? Dari PIM Pak. Kemudian dijual lagi? Jual ke petani langsung Pak. Jual ke petani, kalau itu pasti untung. Ya bagus, bagus. Terus 100 juta itu perkiraan akan? Kebetulan saya ambil 4 tahun Pak, per 4 bulan. tahun. 4 tahun, saya cicil sekitar 2.300.000 per bulan. Per bulan. Hitung-hitungannya bisa? Bisa Pak. Insya Allah bisa ya? Sangat bisa Pak. Sangat menguntungkan itu loh. Pak. Yakin itu, sangat Sangat bisa Pak. yakin sekali Pak. Harus dijawab itu, sangat bisa Pak. Sangat bisa Pak. Itu hanya 2 juta, sangat bisa Pak. Jangan waduh ya Pak, enggak tahu ya Pak ya. Ini sudah diberi pembiayaan dari BSI, tidak yakin bahwa bisa mengangsur setiap bulannya, harus yakin. Yang namanya usaha itu harus yakin. Sekali lagi, 100 tadi ada dikurangi sebagian untuk uang muka beli mobil? Oh enggak Pak. Enggak ada? Kesini aja pakai motor saya Pak. Enggak ada? Saya titip, ya kalau dapat pembiayaan seperti itu, jangan tergesa-gesa, meskipun untungnya jelas, jangan tergesa-gesa untuk mencari hal-hal yang memberikan kenikmatan. Beli mobil. Siap Pak. Belum punya motor, beli motor. Ngerem dulu lah. Nanti kalau keuntungannya sudah banyak, dikumpulkan, sudah dapat terkumpul 100 juta, 400 juta, silakan mau beli mobil. Tapi saran saya juga mobil yang produktif. Beli yang backup untuk bisa ngangkut pupuk. Siap Pak. Jangan beli yang dipakai muter-muter gagah-gagahan. Dilihat aja sama tetangga-tetangga, wah gagah ini, wah sekarang Pak Zul udah naik Avanza. Wah, itu hanya 6 bulan. Percaya saya, 6 bulan. Setelah itu nggak bisa nyicil. Tahu-tahu 6 bulan Avanza sudah nggak ada. Pak Zul nggak pernah kelihatan. Gimana dikejar-kejar BSI? Saya titip itu, jadi pupuk. Gimana sih cara mencari konsumennya? Datangi ke petani gitu atau menunggu? Kebetulan di daerah saya Pak kan ada luas lahan padi sekitar 1.200 hektar Pak. Pupuk ini hanya untuk padi? Ya untuk padi Pak, Oke. tanaman pangan. Ya. Jadi 1 tahun itu ada 2 kali musim tanam, jadi ada 2.400. Ya. Jadi petani langsung datang ke kios ya Pak. Datang ke Langsung kios. ke kios, Pak. Berarti petani yang butuh?
Petani yang butuh, Pak. Nah, kalau ini udah untung dan untung. Tidak mencari konsumen, tidak mencari siapa pembeli, yang pengen butuh datang ke Zul. Itu. Ya udah, selamat. Dapat sepeda. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Sepeda ini kalau dijual, Zul, sepeda ini kalau dijual mungkin bisa untuk beli mobil loh. Itu ada tulisannya di situ di bawah, Presiden Jokowi itu mahal itu. Yang mahal bukan sepedanya, tulisannya. Ya, kasih silahkan. Udah taruh aja di situ sepedanya, biar yang lain pengen. Ada yang lain? Yang mau maju? Sekarang yang mau maju banyak banget. Satu orang aja. Satu orang, maju. Silakan. Ini kalau diberi sepeda itu tunjuk jari semua, tadi nggak ada. Ya. Pertama tadi nggak ada. Silakan dikenalkan. Nama saya Duma Masrita Siagian. Siapa? Duma Masrita Siagian, Pak. Duma, Ibu Duma. Usahanya apa Bu Duma? Saya jualan makanan dan jualan jilbab di Pasar Impres Kota Jualan Losmawe. makanan apa? Kok dicampur jualan jilbab itu apa? Dua jenis, Pak. Hah? Ada makanan siap saji. Tokonya beda gitu? Iya, Pak. Satu tempat atau dua tempat? Dua tempat, Pak. Dua tempat yang berbeda. Oke, jualan makanannya makanan apa? Makanan siap saji, Pak. Makanan siap saji itu apa? Contohnya ikan yang sudah masak. Oh, ikan. Bisa dimakan di sayur-sayuran, situ? Bisa dimakan di situ, Bisa Pak. dimakan di situ. Omsetnya berapa sehari jualan makanan tadi? Jualan makanan omsetnya 350.000 satu hari. Satu hari. Satu hari 300 berarti kalau sebulan kali 30 berarti berapa tuh? 9 juta. 9 juta lebih. Wah, sekitar gede 10 banget. juta. Terus jilbabnya sehari omset berapa? Jilbab omset keuntungan dapat 300.000 Pak satu hari Oh, karena itu situasi lagi sepi. Itu omset atau keuntungan 300 ribu? Keuntungan Pak. Oh, gede banget keuntungan. Ya lumayan Pak. Sehari? Iya Pak. Waduh, keuntungnya gede banget. Lumayan Pak. Ya, alhamdulillah, perlu disyukuri. Berarti, terus dapat pembiayaan berapa? Dapat pembiayaan 300 juta. 300 juta. Ya. Oh, kali ini Bu Duma ini udah kelas konglomerat. Amin. Ya, udah, bagus. Berarti tokonya gede Bu ya? Enggak gede banget Pak, soalnya di Pasar Impres. Ya, pasar impres ya gede kan juga bisa juga kan. Di sana enggak ada yang gede Pak, karena itu kan pasar pemerintah, udah adanya cuma dijatah. dari setting. Iya. Ya, tapi pembiayaannya 300 juta kan. Omsetnya segitu ya, ya bagus sekali. Alhamdulillah Omset Pak. keuntungan segitu, bagus. Ibu kalau ke toko pakai apa? Naik sepeda motor Pak. Naik sepeda motor, ya. Tapi punya mobil kan? Punya mobil kan? Masih naik sepeda motor Pak. Pertanyaan saya bukan naiknya, punya mobil kan? Belum Oh, Pak. belum. Ya. Ya nanti kalau pembiayaan 300, ada untung tadi sebulan kalau 300 berarti 9 juta. Bisa sebagian ditabung, sebagian untuk mengangsur. Memang manajemennya harus dibuat. Ibu kalau hari ini yang laku apa, pembelinya siapa tuh dicatat enggak? Dicatat Pak. Catat ya. Catat. Nah, itu penting, pencatatan itu penting. Jadi pengeluaran harian itu berapa, di sini penjualan berapa, kemudian untung berapa itu harus, meskipun pakai buku sederhana tapi harus tercatat. Sehingga usaha kita itu kalau dilihat oleh Bank Syariah ini loh, Pak Dirut, ini portofolio saya, masa hanya diberi pembiayaan 50 juta, harusnya ini 500 juta Pak. Tawar-menawar, oh ya 300, beri 300 gitu. Kalau enggak punya catatan, bagaimana kita membuat sebuah proposal yang baik untuk BSI? Saya kira Bu Duma bagus ya. Terima kasih Bu, udah. Ya dapat sepeda juga, dapat. Jangan khawatir kalau udah naik ke sini pasti dapat sepeda. Tapi sepedanya udah habis. Masih? Oh masih satu.
Sebentar, yang dari belakang gantian, itu ya belakang itu. Ya silakan maju yang belakang. Silakan. Yang belakang, paling belakang tadi. Ini udah, yang paling belakang ini maju. Silakan. Nama, silakan. M. Nasir, Pak. M. Nasir. Ya. Pak Nasir. Pak Nasir usahanya apa? Bengkel, Pak. Bengkel apa? Bengkel cat mobil. Bengkel cat mobil. Jadi kalau mobil saya penyok, masuk ke bengkel Pak Nasir. Siap, Pak. Diperbaiki, dicat lagi gitu. Iya, Pak. Oh iya, oke. Dapat pembiayaan berapa dari BSI? 400 juta, Pak. 400 juta. 400 juta. Kalau Pak Nasir ini mobilnya pasti banyak. Nah, memang bengkel mobil, bengkelnya apa mobil pasti banyak. Ya. Mobil orang tapi, Pak. Iya mobil orang, tahu. Ya. Di 400 juta sudah berapa bulan atau berapa tahun dari BSI atau baru ini? Sudah 3 kali ngambil, Pak. Sudah 3 kali mobil, berarti sudah terbiasa dengan. Pak Nasir ada pencatatan, manajemen perusahaan ada pencatatan. Berapa dipakai untuk beli cat, beli dempul, beli amplas, dan lain-lain. Ada pencatatan? Ada, Pak. Harian ada? Ada. Ada, bagus. Bapak Ibu ini saya melihat sangat teliti dalam manajemen, bagus itu. Kemudian untuk pemasukan dari pembayaran konsumen juga ada pencatatan. Ada, Pak. Harian ada? Ada, Pak. Saya tanya misalnya bulan Januari keluar berapa, kemudian masuk berapa, ada. Di catatan ada semua. Ada, Pak. Ini yang bagus, yang patut kita contoh. Semua tercatat loh, hati-hati. Ini bukan uangnya Bapak Ibu semuanya, uang bareng-bareng dengan BSI. Jadi kalau tercatat bagus, itu bisa mempelajari kekeliruan tahun kemarin apa, ketidakefisiennya ada di mana, sehingga ketahuan semuanya. Konsumennya siapa? Oh, konsumennya ternyata banyak yang dari Biren. Oh, konsumennya banyak yang dari Bener Meriah. Oh, konsumennya banyak yang dari Gayo Luwes. Oh, konsumennya banyak dari Lok Sumawe. Kelihatan semuanya. Itu pentingnya yang namanya manajemen di situ. Saya ingatkan, dan memang dulu awal dapat pembiayaan berapa? 200 juta, Pak. 200 juta, kemudian naik menjadi 300. 300, naik lagi menjadi 400, Pak. ini yang bagus. Jangan tahu-tahu ke BSI pertama langsung dapat 500 juta, itu bahaya itu juga. Bahaya karena memang yang bagus itu naik kelas. Dari SD, SMP, SMA, universitas, nah nanti S1, S2, S3, baru itu. Berarti akarnya kuat. Kenapa saya cerita seperti ini? Saya ngalami. Saya pinjam pertama dulu 10 juta, yang kedua 30 juta, naik terus. Naik terus, pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Saya senang dapat cerita dari Pak Nasir bahwa 300, 200, 300, 400, bagus. Ya, terima kasih Pak Nasir. Iya, Pak. Terima kasih. Sepedanya diambil. Pak, dari semalam saya bermimpi ingin foto sama Bapak Presiden. Sudah dapat sepeda masih minta bonus foto. Ya udah Boleh sini. izin ya, Pak? Berikan. Copot aja maskernya. Maskernya copot aja. Ya. Dapat sepeda, dapat foto dengan Presiden. Sama-sama.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya luncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Aceh, Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia untuk melakukan prosesi penekanan layar sentuh digital sebagai tanda peluncuran kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi.